Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingin menyampaikan beberapa hal di tempat ini. Pertama, Bapak Ibu, kalau saya ambil ini dengan ini, kan beda toh? Beda. Dari penglihatan mata beda. Tapi apakah bisa saya bedakan ketika saya siram ke sini dengan air ini? Bisa enggak dibedakan? Bisa enggak Pak? Tak usah ragu-ragu, jawab saja. Bisa enggak? Bisa enggak dia bedakan rasanya ini dengan rasanya ini air putih? Bisa enggak dia bedakan? Di mana bisa dibedakan? Di lidah. Itulah sehingga ada disebut indera pengecap. Ya. Nah, sekarang bisa enggak mulut kita membedakan mana kerupuk melempem dan mana kerupuk yang baik? Bisa enggak? Orang Bugis bilang apalagi itu kerupuk mole nih, digigit kayak dia karet. Bisa enggak? Bisa dibedakan mana nikmat, mana yang enak, yang masih krik-krik, ya toh? Dan itu mana yang bisa bedakan? Saraf, gigi. Bayangkan seandainya ini lidah tidak bisa bedakan mana asin, mana pedas, mana manis, mana pahit, betapa hambarnya kita makan. Maka kita bersyukur Allah kasih kita lidah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Bos, mau saya kasih HP iPhone 15 1 tera. Cewek mau kok? Mau kok? Ya mau kok gengsi ya. Mau. Oke, tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau tadi? Masih mau kok? Hah? Masih mau kok? Nah, berarti yang mahal bos bukan HP. Yang mahal bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih kok gratis. Dan pernah enggak kau bayangkan bagaimana seandainya daun telinga dibawa ketek? Halo Pak Kanwil? Iya toh. Bayangkan bos. Untung ini daun telinga di sini. Bagaimana seandainya daun telinga di bawah hidung? Bau teruslah kita punya hidung ini Pak. Bau calondo. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Itu iPhone, salah satu yang kasih mahal itu iPhone 15. Itu kameranya, itu mengalahkan itu lensa yang saya pakai sekarang. Itu belasan juta harganya, puluhan juta. Itu lensanya, tele namanya. Itu iPhone 15 lebih hebat kameranya iPhone 15 daripada tele yang itu yang terpasang. Apakah itu yang mahal? Apa itu yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Biar ada kau punya tele yang seperti nak pakai itu pemembor harga ratusan juta, tapi tidak ada matanu. Apa? Maka yang mahal bukan lensa, tapi yang mahal mata. Hebatnya itu mata tak lebih hebat dari itu. Itu masih mau difokus.
Oh, kabur di belurki. Matamu tidak perlu kau anu bos, autofokus. Begitu kau buka, langsung fokus. Bayangkan kalau tidak ditahu, di zoom dulu, zoom out, zoom in. Coba, hebatnya lagi nih mata, dia bisa bedakan Pak Kanwil, mana istri, mana sekretaris. Iya toh, bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Tak tukar-tukar istri. Kenapa lelen rasanya ini malam? Wah ternyata Satpol PP. Iya toh? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Coba Dedek. Pak. Bisa enggak Bapak pakai baju gamis seperti saya? Bisa enggak? Enggak usah ragu-ragu. Bisa enggak? Bisa enggak Bapak pakai sarung begini? Bisa enggak? Bapak bisa enggak pakai peci seperti saya? Tapi bisa enggak Das Atlati pakai baju dinasnya Pak Kanwil? Bisa enggak? Bisa? Pakai makona tangka ke polisi? Imigrasi gaduh bea cukai pada gadungan ini. Iya toh? Maka itu bajumu yang kau syukuri. Berapa dulu sainganmu waktu mau kau pegawai bea cukai? Ribuan. Allah pilih kalian. Hebatnya adalah pampangkakna. Dia 3 balok-balok. Itu artum pagalamban-lamban itu kalau pergi di sini ini di bandara paling rewa. Iya toh? Biar Ustaz nagerta-gerta Johan. Tapi begitu ada begini. Iya toh? Masya Allah. Coba lihat itu pakaianmu. Kau pulang kerja dengan pakaian uniform begini seragam. Wow, orang hormat bermartabat kalian. Gagah perkasa. Coba itu kau syukuri. Alhamdulillah. Bapak bisa pakai gamis seperti saya. Tapi saya tidak bisa pakai bajunya Bapak. Begitu saya pakai pergi ceramah bajunya Bapak. Lewat dia bilang, sakit nih Ustaz ini guru. Gila-gila keseng ini Pak Ustaz. Maka ucapkan Alhamdulillah. Cara mensyukuri kalian sebagai pegawai bea cukai, kerjalah dengan baik. Dan kerja dengan baik tidak mungkin kalau kau tidak bersinergi. Biar jago bagaimana Pak Kanwil, tapi sendiri dia buka pintu, dia kasih bersih, dia kasih nyala AC, dia kasih nyala lampu. Untuk apa jadi Kanwil kalau kita semua kerja? Maka jangan mentang-mentang jadi Kanwil Bapak mau petantang petenteng. Kenapa? Bapak bisa jadi Kanwil karena ada anak buah. Coba kau tidak ada anak buah, mana bisa jadi Kanwil? Kanwil aja tidak boleh petenteng-petenteng, apalagi kau yang anak buah. Jangan ketawa, serius orang ini bos. Itulah yang disebut sinergi. Sinergi itu bahasa sederhananya kerjasama. Kerjasama tidak mungkin terwujud kalau ada di antara kalian yang merasa lebih hebat dari yang satu. Adik-adikku ini pegawai, yang kau merasa lebih hebat daripada security. Kenapa kau bisa bekerja dengan baik? Karena ada security yang jaga motormu sama mobil. Jangan kau hina cleaning service di kantormu. Kenapa? Kamu bisa bekerja dengan tenang karena kantormu harum. Siapa yang bersihkan kantormu ngepel-ngepel? Siapa? Kira-kira mau Pak Kakanwil? Untuk apa saya jadi Kakanwil kalau saya bersihkan toilet? Kalian mau masuk toilet? Ada semua kuning-kuning di sini. Mau? Siapa yang kerja? Cleaning service. Maka itulah yang disebut bersinergi. Saling menghormati. Kapan ada rasa sombong di antara kantor satu orang sini, pasti itu kantor tidak bersinergi dengan baik. Itulah sebabnya Nabi mengatakan persaudaraan itu, persatuan itu ibarat badan ini. Nabi katakan umatku itu seperti badan ini. Satu sakit yang lain ikut merasakan. Contoh, mana bujang di sini? Ada bujang di sini? Oh, kau masih bujang? Yang di samping? Masih juga? Kau uruslah itu.
Saya siap menjadi nasihat pernikahan. Kok siapa sih namanya ini, Sulfiana, Sulfandi? Kau enggak mau? Baru calon. Selama belum ijab kabul, masih ada peluangmu. Kalau kau enggak mau, serahkan sama saya. Hei bos, dek, si Sulfandi, Sulfiati, ya, pergi bermalam minggu, padam lampu, tahan tuh kakinya, duk, seluruh tubuh ikut berpartisipasi. Kaki tahan tuh, pertama bereaksi mulut, aduh, berikutnya apa yang bereaksi? Mata, dia cari, apalagi yang bereaksi? Tangan, apalagi yang bereaksi? Mulut, ngetiup, padahal kaki yang bermasalah. Ya toh, tidak ada orang jalan-jalan tahan tuh kaki, cek, jalan kok, siapa suruh kopi jalan kok. Tidak mungkin toh. Begitu mestinya di kantor bea cukai. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Itulah yang disebut tenggang rasa. Satu kenyang, kenyang semua. Jangan satu kenyang, yang lain lapar. Orang Bugis bilang, cedek tak, mege bagi-bagi. Kalau ada proyek, untung sama-sama. Jangan makan sendiri. Kalau makan sendiri, pasti anak buah dia carikan ke masalah. Itu yang disebut sinergi. Yang satu sakit, yang lain ikut merasakan. Ini penting persatuan. Tidak mungkin kalian bisa sukses di kantor ini kalau berpecah belah ini. Jangankan kalian bekerja, ibadah saja kalau tidak bersatu, kacau. Sholat berjamaah. Bayangkan kok kalau sholat berjamaah pakai bahasa masing-masing. Kacau toh. Datang keturunan Arab, jadi imam, dia takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Datang saudara kita dari Sopeng, dia takbir pakai bahasa Bugis, Ungallahu ta'ala malopo. Datang pula orang Toraja, Muallam, dia takbir pakai bahasa Toraja, Ungallah ta'ala tonggo gajah. Datang orang Makassar, dia takbir pakai bahasa Makassar, Kareng Allah ta'ala lumpua. Datang orang Padang, dia takbir pakai bahasa Padang, Allah nan gadang. Terakhir anak Betawi datang dari Jakarta, dia takbir pakai anak gaul, Allah gede banget gitu loh. Itu baru berapa suku itu. Itulah pentingnya menjaga persaudaraan. Dan tidak mungkin ada persaudaraan kalau ada sombong di antara kita. Nah, contoh, tahu mobil? Kenapa dia bisa berjalan dengan baik? Karena dia bersinergi. Ada roda, ada setir, ada ban, ada bensin, ada mesin, ada bodi. Semua penting. Tidak boleh ada merasa lebih jago dari yang lain. Tiba-tiba bensin merasa sombong. Saya paling jago di mobil ini. Kalau tidak ada ini bensin, tidak jalan ini mobil. Tersinggung rem. Saya bilang, kau kira jago kau? Pakai mau pale pergi Makassar itu. Dari Pare-Pare ke Makassar, tidak ada remmu. Mau kau pakai? Enggak toh. Nah bilang tompanu, gas. Jalan mau kepala, saya tidak mau goyang. Itu yang disebut sinergi. Saling mensupport. Tidak boleh merasa lebih jago dari yang lain. Maka Kanwil tidak boleh merasa lebih hebat dari security. Apalagi security jangan kau merasa lebih hebat dari Kanwil. Ya. Sombong penyebab datangnya kata Nabi satu, bertambahnya pangkat jabatan. Yang tadinya pegawai biasa di bea cukai, tiba-tiba dipromosi menjadi kepala kantor.
Jangan sombong. Ada batasnya. Apa? Tergantung kalau nak suka kau pimpinan, dikasih kau jabatan. Kalau tidak suka kau, wassalam. Biar Pak Kanwil suka kok, kalau istrinya tidak suka kok, hancur toh urusanmu. Apalagi kalau datang ibu Pak Kanwil, dia bilang, saya tidak suka itu anak utama, pokoknya minggu depan saya tidak mau lihat lagi di situ. Jangan, hancur mako, hancur mako. Iya toh. Apa pangkat jabatan? Biar hebat bagaimana sekarang Pak Kanwil, ibaratnya polisi, Irjen Pol, bintang 2. Naik bintang 3. Pasti ada batasnya. Apa? Pensiun. Apa? Oh, pensiun masih mau pakai lamban-lamban. Datang lagi di sini Nabi bilang, oh gila bikin Bapak Kanwil. Ya, ini kantor kalau diisi orang-orang sombong pasti tidak bersinergi dengan baik. Orang pakai ilmu padi. Tahu padi? Adek-adek tahu padi? Masya Allah. Lihat itu padi. Waktu belum ada isinya, wah borona, melanjut ke atas. Begitu mulai berisi, tunduk. Makin berisi, makin tunduk. Makin berisi, mau panen, makin tunduk. Itulah makna daripada orang berilmu. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Kalau bicara bintang, ada orang Pak, tidak ku tahu benar atau tidak. Cerita jiku dengar. Ini depan rumah mana Pak? Nah pencet terus pagar. Lewat temannya. Masuk. Apa kau bikin? Isi pulsa. Karena bisa nak bilang ini pencet pagar. Tidak bisa terisi pulsaku. Nah bilang baik itu kau pencet pagar. Saya bilang saya ku baca pencet bintang. Tidak mengerti sama ini tuh. Lambat loading. Coba kau beda itu kalau isi pulsa atau pencet bintang akhir dengan pencet pagar. Hai, Pak Cetong. Curiga saya kenapa kok bisa lulus di sini. masih baik itu. Ada tuh temanku tuh lewat-lewat ki bolak-balik lewat balik Indomaret. Lewat Indomaret tuh, lewat lagi, dah press lagi HP dah, lewat lagi, Kenapa kau lewat-lewat? Nak bilang bayar ini listrik ndak lewat ndak tak lunas. Maksudnya apa? Nak bilang kuliah aku baca di HP. Sekarang PLN bisa bayar melalui Indomaret. Ku lewatin itu melalui Indomaret. Bapak saudara-saudara sekalian, jadi penyebab sombong pangkat jabatan. Adekku, adik-adik sekalian, besok-besok kau dipromosi, satu, jangan sombong. Yang kedua, yang bisa memecahkan kita persaudaraan di kantor ini, sakwa sangka, buruk sangka. Kenapa dia dipromosi? Nah baru 4 tahun itu, saya 7 tahun manda dipromosi. Begini bos, ini betul 4 tahun bekerja, tapi otaknya tahu Pentium 4. Prosesornya cepat. Kamu 7 tahun mako, tapi prosesormu Pentium 1. Lambat loading. Dijelaskan, sudah jadi surat, sudah Pak, tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Nah, baik sangka. Kalau tadinya kamu kepala kantor di Parepare, kepala kantor di Kendari, kepala kantor di Malili, tiba-tiba kau dimutasi menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Ya sudah sangka baik. Oh berarti Allah ingin saya lebih lama, lebih banyak dengan keluarga. Sangka baik, jangan kau sangka buruk. Begitu kau sangka buruk, banyak berkeliaran sangka buruk di kantor ini, pasti tidak bisa bersinergi dengan baik. Ketiga, penyebabnya ini tidak bersinergi dengan baik. Gosip. Penyakitnya ini. Belum berhenti. Oh itu sana. Panggosip. Dia kalau duduk-duduk itu begitu mau tunggu stasi itu mau gosip ji. Nah, ada orang masuk di sana lihat temannya tuh, nah lihat dari kepalanya sampai kakinya. Duduk di temannya tuh. Apa satua? Kenapa itu? Melengkek gigi nah. Maksudnya apa? Dia bilang palsu lipstick nah. Kenapa dia bilang itu? Dia giginya melengkek isi lipstick nah. Itu kalau orang suka di kantor ini banyak suka mencela cerita jeleknya orang.
Pasti tidak baik itu kan. Pasti. Ya. Nah, coba lihat kemarin pemilu gara-gara apa? Orang bertengkar di WhatsApp, grup WhatsApp gara-gara saling menjelek-jelekkan. Tidak ada orang mau dijelekkan, Pak, meskipun dia jelek. Iya toh? Iya. Biar saya jelek, tapi ketemu ke Ustaz jelek nu, pasti marah Kak. Pasti ku bilang, kenapa? Ku susah kok Kak kalau saya jelek, kenapa? Nah, sebaliknya kalau kau sanjung saya, meskipun kau bohong, saya tetap senang. Ih, Ustaz, tambah gagah ki kuliah, meskipun saya tahu kau bohong, tetap tonji saya suka. Maka tidak ada orang yang senang dijelek-jelekkan, meskipun dia jelek. Itulah yang disebut gibah. Kalau salah namanya fitnah. Ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, pengajian kita ini bukan sekedar kita gagah-gagahan hadir di tempat ini boros-boros anggaran, tapi betul-betul bagaimana kita memelihara sendiri. Itu. Sekarang berikutnya poin kedua. Kalau banyak teman tak Ustaz, apa tuh sehebatnya? Ini silaturahmi. Ya. Silaturahmi, dengan silaturahmi memperkuat sinergi, pasti ada prestasi. Prestasi apa? Bahasa hadisnya, kalau banyak temanmu, apa prestasimu? Murah rezekimu. Coba kalau banyak temanmu, banyak kasih kotoh. Adik-adik, berdoa kau di masjid, sholat duha, minta rezeki. Kira-kira langsung datangi tuan dari lantai masjid. Wih, ada uang keluar. Peleng kartong itu. Iya toh? Kau berdoa di rumahmu, sholat tahajud, minta rezeki, tiba-tiba keluar dari atap rumahmu uang. Enggak, tapi dari mana itu uang? Dari tangan-tangan manusia. Makin banyak tangan temanmu, makin banyak bawakan uang. Saya ini buktinya. Saya selalu bilang begini, saya tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Apa ini? Mau bukti? Pika potere. Pagi-pagi baru kak turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Amam misede. Iya Pak. Iya toh. Masuk ke warung coto, Ustaz, mau bayar? Ustaz, ada bayarkan kita nih. Enggak itu siapa yang bayar. Itu banyak teman, banyak rezekimu. Kalau kau diberi tugas nanti di bandara, orang kalau dia melanggar, tidak berarti kamu putuskan silaturahmi. Orang melanggar tidak berarti kamu punya hak untuk maki-maki dia. Orang melanggar kau tidak punya hak untuk menghina dan mengkasari dia. Tegas tidak berarti kasar. Tegas tidak berarti mulut kotor. Bisa orang tegas tanpa mulut kasar bicara. Oh Pak, ini melanggar aturan. Saya tahu Bapak tidak tahu. Ya tapi aturan harus diterapkan. Apa aturannya? Dek, sini saya bawa Ki, saya bacakan Ki. Kerjasama, boleh Pak. Kerjasamanya Bapak taat aturan, saya juga taat aturan. Bukan kerjasama dengan ada uang di amplop. Itu saya ajak Ki masuk neraka. Lebih baik saya paksa Ki masuk surga daripada ikhlas Ki masuk neraka Pak. Begitu. Saya ini tegas kalau sama mahasiswa saya. Tapi saya tidak pernah kasar. Adik-adik sekalian, kita belajar jam 10. 10.15 tidak boleh lagi masuk. Biar saya maupun kamu. Begitu 10.15 ada yang ketok pintu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, berapa dek? 10.17 Ustaz. Jam berapa masuk? 10.15. Lewat video menit? Ya. Tapi paling dek tunggu mak di luar. Nanti kita ketemu selesai kuliah. Dia tidak tersinggung. Coba kalau baru masuk. Bodoh memang ini. Keluar kok. Jaga kok kalau masuk sini. Bodoh sekali ini. Pingin nak kasih kempes bang mobilku. Iya begitu adik-adik sekalian ya. Kau bekerja, tegas tidak berarti kasar. Tegas tidak berarti memaki. Tegas tidak berarti menghina. Tidak ada itu. Rasulullah manusia paling tegas, tapi tidak pernah menghina. Tegas, Rasulullah orang paling tegas, tapi tidak pernah merendahkan. Ya. Nah, dari saudara-saudara sekalian, banyak teman, banyak rezeki. Dua, banyak teman terhindar dari bencana. Coba satu kompleks temanmu, tiba-tiba ada orang mau ganggu, datang itu, temanku itu dasar, aku coba-coba. Kalau kau ganggu, ambil satu kompleks kau lawan. Tapi coba kalau banyak musuh, ada orang mau ganggu,
tumbuk mi. Kurang ajar memang itu. Parpol mi semua di situ, hancur kami. Iya, maka merugi kalian kalau banyak musuh. Biarkan orang musuh kita, yang penting jangan kita buka bermusuhan. Ketiga, orang banyak temannya, insya Allah panjang umurnya. Kenapa? Banyak doa. Saya waktu sakit, saya terharu betul. Beberapa masjid dari Malaysia kirim video jamaahnya berdoa. Padahal saya tidak pernah ceramah di sana. Mereka hanya mengenal saya dari YouTube. Yang paling mengharukan Persatuan Gereja Indonesia. Berdoa Persekutuan Gereja. Mendoakan kesembuhan saya. Kenapa? Karena dia merasa dasar teman saya. Tapi kalau banyak musuhmu, doakan kau cepat. Mati lalu. Hah? Kau duduk-duduk sebagai kepala kantor. Nah doakan kau temanmu. Diganti lalu, saya ganti. Maka jangan cari musuh. Itulah pentingnya prestasi bersilaturahmi. Nah sekarang poin ketiga. Bagaimana menyambungkan silaturahmi? Satu, sedekah. Menurut Quran surah Ali Imran ayat 134. Cara menyambungkan silaturahmi, sedekah. Tidak ada orang tolak orang yang dikasih sedekah. Bahkan disogok sekalipun dia senang. Diam itu kenapa ini pilpres kemarin kacau-kacau? Karena banyak serangan fajar. Dan kurang ajarnya. Sogok nak bilang apa? Nak ganti serangan fajar. Apa nak gantikan ini? Sedekah subuh. Hancur untung. Nak bilang ini bukan serangan fajar Ustadz. Ini sedekah subuh. Hancur. Lewat-lewat bos kau kalau pegawai bea cukai dapat tunggu serangan fajar. Serangan fajar itu orang miskin dan orang terbelakang pendidikannya. Kalau kalian pegawai bea cukai masa mau tunggu dapat serangan fajar? Tidak ada artinya itu 300.000 dibanding masuk neraka. Kalau disogok di bandara 500.000, kalau orang disogok 5 juta, 5 miliar, itu masih nikmati di dunia. 500.000 masuk neraka? Tidak seimbang neraka dengan 500.000. Itu namanya beleng-beleng. Ya. Nah, sedekah. Sedekah, adik-adik saya tahu lah yang bujang-bujang, yang gaji kalian belum cukup 10 juta 1 bulan. Gimana mau bersedekah Ustadz? Orang tua aja kita masih biayai, kita mesti bayar cicilan motor, kita mesti bayar sewa kontrak. Tidak cukup kita sedekah. Ingat, sedekah tidak selalu duit. Sedekahmu adalah pelayanan prima di kantormu. Itu sedekahmu. Kalau kau sedekah bekerja dengan baik, tiap bulan dapat kau gaji, tiap tahun kau dapat skala berstruktur kenaikan pangkat jabatan, di akhirat selama jadi pegawai cukai kau juga dapat pahala. Makanya kalau mau kau pergi kerja deh, ini jadikan kebiasaan. Kalau kalian muslim, duduk kau dulu, pakaianmu jangan terlalu sempit, apalagi kalau cewek jangan sempit. Kenapa? Kau bisa membangkitkan syahwat laki-laki. Nah bilang dia salah Ustaz, kenapa? Dan dia pasti Tommy dilihat ki, barang bagus bos. Ya toh? Kok sembunyi saja dicari, apalagi kalau bu pamer mi. Mauku saya itu kerjasama ki. Kami laki-laki jaga mata, tolong anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata. Kalau kau berkeliar bergentayangan ambil, pasti itu dilihat. Tidak mungkin kita jalan begini terus, tabrak kita listrik. Tuh, tapi alhamdulillah saya lihat ini adik-adik ahwat semua, masya Allah, cantik-cantik. Bodoh kalian kalau masih bujang kau tidak mulamar cepat itu. Daripada pegawai yang lamar memang mau kau ton cewek jantungku jual mahal. Nah bilang siapa ya? Siapa sih? Sekali 45 tahun nah bilang siapa saja deh. Ya, satu sedekah. Sedekah itu tidak dalam keadaan duit. Sedekah itu adalah berikan pekerjaan yang terbaik. Bisa jadi kalian sama pangkat golongannya, bertetangga kerja, mejanya, sama kantornya di sini. Demi Allah di hadapan Allah ada yang dapat pahala dengan pekerjaannya, ada yang dapat dosa dengan pekerjaan. Maka luruskan niatmu. Kalau mau kopi pekerja, amalkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pakaiannya sudah islami, ada wuduknya, duduk di antara duduk dulu di kursi menghadap kiblat sambil baca doa begini. Adik-adik sekalian, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru menuju ke pintu, baca dulu bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Insya Allah sepanjang perjalanan langkah kaki itu, satu kaki kanan kata Nabi pahala, langkah kaki kiri
gugur dosa kecilmu. Coba Mi, apalagi kau sampai kau di kantor, berapa kali kau naik turun, tung, berapa langkah kaki. Apalagi kalau kau jalan begini, wah tambah banyak pahalamu bos. Itu. Dengan catatan tadi itu kau baca dulu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Maka mencatatmu di kantor pahala, mengangkatmu barang pahala, stiker kau di kantor pahala, membersihkannya adalah pahala. Semua pahala. Kenapa? Kau sudah berikhtiar tadi, sudah berikrar. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, saya serahkan segalanya kepada Allah. Sedekah. Yang kedua, cara menyambungkan silaturahmi adalah bermaaf-maafan. Minta maaf. Kalau kau salah, minta maaf. Jangan gengsi. Nah maafkan, minta maafkan. Tidak maafkan, datang lagi kedua kalinya. Tidak dimaafkan, datang 3 kalinya. 3 kali syaratnya. Sudah lewat 3 kali tidak memaafkan, kau berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah lakukan perintahmu, dia tidak maafkan saya serahkan kepadamu. Allah yang akan mewakili kamu di hari perhisapan nanti, pengadilan nanti. Minta maaf. Cuma minta maaf itu bukan melalui WhatsApp. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja. Idul Fitri, takabbalallahu minna wa minkum, takabbal ya karim. Peace. Saya heran tuh ngeliat itu perempuan, kenapa kalau foto selalu bengkok lehernya? Baru keluar tuh itu lidahnya. Atau ada cowok juga begitu. Ya, jadi sekalian, ya, jadi minta maaf. Cara minta maafnya, 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. Jangan kau jabat tangan sama orang sambil terima telepon. Iya. Hah? Selamat hari raya nih. Tidak boleh. Islam itu adabnya, jabat ke tangannya, pandangi matanya, senyum kau, selawat kepada Nabi. Yang paling penting, sebut judulnya dosamu. Datang nanti sama Pak Kanwil. Pak, maafkan saya Pak. Oh, kenapa Dek? Ada yang pernah hilang laptop di kantor itu Pak. Saya hilang Pak waktu itu. Waduh, saya punya pinjol Pak. Mendesak sekali makanya saya ambil Pak. Tapi saya sudah bertobat, ini saya kembalikan lagi Pak. Saya sudah ganti yang baru. Itu syaratnya. Jadi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah mengambil barang-barang kantor bea cukai, kasih kembali besok. Selama kau tidak kasih kembali, mati kau. Nah kau tidak kasih kembali, disuruh kau pikul. Laptop, kertas 1 rim, printer, pensil, atap, AC. Itu kalau pindah rumah dinas orang toh, hilang semua itu AC. Iya toh, sudah ada tertulis inventaris bea cukai Makassar. Ada di rumahnya. Kasih kembali besok. Selama kau tidak kasih kembali, tobatmu akan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya makna terpenting dari halal bihalal ini adalah ukhuwah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.